Gambarnya bikin hilang. Oke, gue pikir tadi gambarnya hilang di depan, ternyata udah kerikot ini ya. Oke. Senangnya ngopi, senangnya ngobrolin. Asik. Kita punya teman baru. Yang biasa di belakang saya. Ya, dia ngobrol sendiri kita bubar. Biasanya dia berita-berita gitu ya. Kenalin dulu lah. Kenalin dulu. Siapa ya? Ini siapa sih namanya dia? Connected BSD. Ini teman kita namanya Indra. Dia selalu ada di belakang layar. Dia yang membantu kita untuk ada di depan layar. Dia yang ngurusin koneksi internet. Koneksi supaya kita bisa live, supaya bisa kita syuting, bisa ngobrolnya sampai kepada teman-teman semuanya. Ini yang ngurusin dia. Yang rekor di belakang nih. Iya. Sutradara. Apa itu? Programmer. Apa? Merendah. Udah kan perkenalan. Oke, Seru nih, oke. koneksi. Koneksi itu hubungan dengan Iya, komunikasi itu. loh. Komunikasi cuy. Ini koneksi. Oh iya, komunikasi. Salah ya. Oke, tema kita kali ini bukan koneksi, Ya. komunikasi. Nah, kebetulan ada Om Indra yang baru. Kita Baru tanya. apa? Tunggu dulu. Baru apa? Baru bergabung. Oh, Bukan baru muncul. ada satu lagi yang baru menikah. Baru punya enak. Yuk, tanya-tanya yuk. Komunikasi gimana, Bini? Istri? Komunikasi apa ya? Ngobrol. Jeruk dulu ya. Ngopi ya. Ada bunyi dong. Iya. Tapi jangan lupa hashtag kita. Menemukan Yesus dalam setiap Allah. Nah, itu penting itu. Iya, jangan lupa ya. Nanti kalau belakang lupa saya. Iya. Nih, Komunikasi. Kira-kira kalau ini komunikasinya baru hangat-hangatnya kali ya? Iya. Iya dong. Jadi Segala sesuatu manis. sabar ya, Pak. Yang 80 tahun, Pak. Tapi belum tentu. Belum tentu yang udah berapa puluh tahun koneksinya jelek kan belum tentu. Komunikasinya jelek kan belum tentu. Enggak, jelek sih enggak. Kan tadi dia bilang manis. Nah, beda nih. Manis. Jadi seakan-akan Yang baru itu masih manis. seakan-akan ya. Iya, soalnya waktu pacaran kan bilang ini, tai kambing terasa coklat. Nah, ini masih terasa coklat ya menikah. Waktu pacaran kan hujan badai dilewati. Dalam melodi selami. Apa sih sebenarnya? Komunikasi itu apa namanya? Tiap hari phone ya. Bener nggak? Tiap hari komunikasinya kan bisa pakai telepon. Sempet ini nggak sih yang dulu HP yang 1000 sejam. Ya. Udah nggak zaman. Oh, Saya masih. siap. Nggak apa-apa. Kan udah nggak ada. Karena nggak apa-apa lah ya. Kan nggak apa-apa. Nah, kan kita mau bahas tentang komunikasi nih. Kan sebenarnya kalau dilihat komunikasi itu adalah sangatlah penting. Penting. Karena aku nggak lama kemarin. Miskomunikasi. Saya jadi gimana istri dia? Ini Tunggu. Ngomong dulu aku. Kasihan. yang jadi Nah dulu. Ayo, yang muda. Dulu ya. Ini kira-kira kalau komunikasi sama istri itu bagaimana sih? Ini Ya, maksudnya setiap hari suka nanya setiap dah hari kan. suka nanya kan? Kan Kabarnya nggak? dua-dua kerja kan. Ya waktu pacaran kan udah makan belum? Iya. Dulu dong. Kan kayak gitu. Jarang-jarang muncul kan dia baca Kok habis gini waktunya? Ya, habis waktunya. masih lama Jangan. ceritain kalau komunikasi sama istri sebelum sama pacaran Masih sama sih gitu. Oh. Iya, Masih baru ya, masih baru. Oke. Masih hampir 2 tahun ya. Masih sama, masih nanya
sudah makan belum, sudah pulang belum, di jalan gimana masih sama. Semoga itu dipertahankan ya. Iya. Ya. Semoga itu dipertahankan ya. Ya, saya belajar dari yang senior. Ya, saya akan memperbaiki kesalahan saya. Oke. Teman-teman masih suka nanya nggak ke istri malah udah berpuluh-puluh tahun itu menikah sudah ceritanya nggak? Istri lagi ngapain atau segala macam udah makan belum? Kira-kira udah belum tuh? Masih melakukan nggak? Nah, itu ya. Jadi, ya lagi dong. Jangan itu sampai situ. Komunikasi masih ada. Nah, kalau misalkan lagi berantem nih, kan beda pendapat kan, pasangan baru ya biasanya. Itu gimana tuh ngatasin komunikasinya tuh? Nah, puji Tuhan kalau sama istri sih sebetulnya kalau berantem itu nggak lama. Asal tidur, besok pagi itu semua masalah beres dan sudah masing-masing udah tahu yang bersalah itu nanti akan minta maaf dengan cara masing-masing. Oh, beda. Oh, nggak sampai pisah ranjang kan? Tidak. Oh, Tidak. oke. Hubungan iya. Tapi tetap ranjang mempersatukan. Iya. Oke. Siap. Punya satu soalnya. Saya setia. Anak beda ya, anak beda ya. Ada banyak yang stop. Kalau lagi berantem anak ke tengah. Ya, misalnya anak. Ya kalau kita kemarin minggu lalu ya kalau nggak salah ya, yang perihal yang ada komunikasi kurang lancar nih. Ya udah silakan curhat. Bukan kesaksian. Itu bukan kesaksian. Ini mah kisah nyata. Kita nyata tiga dia. Enggak, kalau dia enggak, karena dia selalu ditungguin. Apa lain? Satunya lagi, pasangan satunya lagi. Kemanapun pergi istri yang ikut. Itu teman kita yang satu. Bukan yang satu. Kita kan Kalau saya kebetulan ditemenin jadi enak. Ya kan, ketahuan. Ayo curhat gimana? Nah, ini kita bahas. Ya, jadi Benar, memang kalau komunikasi nggak baik, maksudnya bukan komunikasi nggak baik ya. Kalau kita terjadi miskomunikasi itu jadi ujungnya nggak baik gitu. Yang sorry ya nggak bilang. Jadi kemarin waktu syuting di tempat ini juga, katanya kan sampai malam tuh ya, yang berapa bulan lalu ke sebulanan lah ya. Dan sampai malam nggak ada kabar, terus sampai istri searching kecelakaan, segala macam gitu. Dan belum kasih kabar, akhirnya di telepon juga nggak saya angkat. Bukan nggak saya angkat sih, karena telepon di getar, jadi kan nggak tahu kan gitu. Di mobil pun juga nggak saya angkat. getar orang yang taruh di tas tahu gimana tahu. Sampai rumah didiemin. Mohon maaf sudah berapa tahun menikah? Ini sudah lama Saya banget. udah lama loh. Oh iya, 2010 saya. Itu 2009. Kok jadi kenang-kenangan ya? Ya tuh. Jangan minum aja ya. Sekarang kita tanya gini. Om Erik kalau komunikasi sama istri. Enggak, kan kita ngomong komunikasi nih. Kita mesti lihat dulu kan kita tadi udah hashtag. Mesti balik dulu ke firman Oh, Tuhan. ini dulu. Enggak, tadi balik dulu firman Tuhan dulu. Firman Tuhan dulu, balikin dulu. Bacain dulu. Belum buka di Pak yang mana? Ya tentang ini komunikasi ada dengan hubungan. Aduh kita cari dulu hubungan. Itu loh yang waktu itu kalau nggak salah si Abraham yang nego sama Tuhan itu loh. Yang tentang Lot. Ya, itu Gomora ya. Itu seru sih. Iya Karena sih. komunikasi maksudnya kalau dia punya komunikasi baik Nah, sama ini Tuhan. kita enggak beda nih. Kalau tadi kan sekarang komunikasi sama ini ya, Ya. sama pasangan ya. Sekarang kita ngebahas komunikasi yang lebih ini lagi nih. Komunikasi kita dengan Tuhan nih, itu ya. Ya, jadi Oke. kan konteksnya tetap komunikasi. Ya, betul. Ketika kita menjaga komunikasi, berarti kan kita tahu lah komunikasi kita yang baiknya seperti apa kan. Nah, ketika bayangin sampai Tuhan menghargai Abraham untuk komunikasi sama dia kan nego. Negosiasi. Sama aja kayak kamu nego sama istri kan. Saya mau Sabtu ngopi dong gitu kan ya. Sampai jam berapa gitu? Sampai jam segini kok. Sabtu ini. Sekarang nggak miskomunikasi sekarang. Udah izin saya ya. Udah izin yang malam di oke kan. Iya, bukan itu. Jadi ya itu, jadi gimana caranya komunikasi itu sangat penting dalam hidup. Maksudnya semua
semua. Karena gini, banyak terjadi miss itu gara-gara komunikasi. Contohnya, misalkan ya kita pernah dulu lah ada kasus kan sebenarnya kan perihal komunikasi ketika nggak bawa handphone, di telepon nggak bisa. Oh, diculik. Kita nggak bisa untuk komunikasi itu kan, karena apa? Nggak ada barangnya, susah. Kita nggak bisa menghubungi. Nah itu kan sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah, yang pastinya lah. Ya tapi yang tadi itu cerita tentang Abraham itu kerennya komunikasinya kan langsung sama yang punya hidup gitu ya. Ya kan itu negosiasinya masalah hidup atau mati gitu. Ya kan? Itu negosiasinya sama Allah sendiri gitu ya. Dan itu memang keren, nggak semua orang, nggak banyak orang yang bisa punya karunia seperti itu. Ya. Gitu. Tiga, saya kira kenapa Abraham bisa sampai seperti itu? Karena dia punya empati loh. Ini kan ada ponakannya di situ, dan dia juga ingat bahwa ini kan manusia semua gitu. Jadi jangan sampai dia dibunuh semua gitu, jangan sampai habis gitu orangnya. Jadi empatinya tinggi ya. Iya. Satu bangsa hilang loh kan itu kan, satu bangsa, satu apa namanya? Satu Kota habis. Nah itu tapi kan kenapa Abraham sampai segitu sayangnya sama? Sebenarnya bukan sayang sih, tapi memang dia menghargai sebagai manusia ke manusia. Bahwa itu kan sebenarnya Tuhan yang ciptakan juga. Kenapa harus dihilangkan? Ya. Abraham lebih ke arah sana sih melihatnya, bahwa sesama manusia nih, Tuhan apakah dia tidak bisa berbalik? Gitu sebenarnya. ya lucu sih ya, tawar-tawaran dari 50 kalau nggak salah, 50 turun ke seberapa sampai turun 5 orang masih nggak ada juga ya orang yang gitu. Tapi Tekniknya kan cuma hanya betul. Yang kita ambil penting dari situ adalah gimana caranya dia punya hubungan yang baik sama Tuhan dan dia berkomunikasi baik sama Tuhan. Nah, komunikasi kita dengan Tuhan bagaimana komunikasi kita dengan Tuhan sekarang nih? Mungkin kita nggak bisa selevel Abraham sampai negosiasi seperti itu, tapi paling tidak kita selama ini tanya nggak sama Tuhan ketika kita mau sesuatu? Apakah selama ini kita komunikasikan dengan Tuhan apa yang menjadi kerinduan kita? Apakah kita selama ini ngobrol dengan Tuhan yang menjadi pergumulan kita dengan komunikasi dengan Tuhan? Kita bisa ngobrol, bisa nanya, bisa sesuatu karena kita tahu Tuhan itu yang menguasai kita kan. Tuhan yang mempunyai kehidupan. Tapi kalau misal kita nggak sampai ke situ pemikiran kita, gue nanya gitu. Gue punya pikiran sendiri, gue punya cara sendiri. Tapi karena kita tahu bahwa Tuhan segalanya di atas kita, Dia mempunyai kehidupan di atas kita, ya kita nanya ke Dia. Berarti emang kenapa? Antara orang percaya sama enggak itu kali ya. Iya. Itu dia. Jadi ketika orang percaya itu dia tahu siapa penciptanya dia. Dan dia memang sebenarnya mereka melihat bahwa ya ikutin koridor yang Tuhan mau. Ketika kita mau berjalan lurus bersama dengan Dia, pasti Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Sama sih kayak misal kita kerja juga kan. Kalau misal kita kerja di suatu tempat, kita kan masih nanya ke direktur kita atau nanya ke manajer kita. Kita nggak bisa berbuat. Nah kita bagaimana kita menempatkan Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, dalam segala aktivitas. Karena Apakah dia hanya Tuhan hanya jadikan sebagai tamu kah atau sebagai budak kita kah yang disuruh-suruh? Tuhan, saya perlu ini ambilin dong. Tuhan saya mau pergi jaga rumah dong. Apa seperti itu atau kita mengetahui bahwa Tuhan itu ada di atas segalanya gitu, sebagai pimpinan kita, sebagai pimpinan pelindung kita, naungan kita gitu. Kita pasti akan nanya terus gitu. Tuhan gitu. Jadi kita ambil contoh dari komunikasi dari Abraham ya, di mana dia berkomunikasi sangat-sangat baik sama Tuhan. Yang sangat menariknya itu sih ya, bisa intim. Ya. Bisa Intim. Sekarang kamu bisa intim komunikasi dengan istrimu gimana? Udah. Masih intim lah, masih intim. Nanti durasinya habis kalau saya lagi. Balik ajar ini lagi. Iya. Kayaknya boleh nggak masih ada episode selanjutnya boleh lagi dong. Boleh lagi dong. Kayaknya seru Dari masih. bulan-bulanan. Oke. Ya. Udah. Komunikasi. Ya. Luar biasa ya. Artinya komunikasi ini akan menentukan bagaimana Tuhan berkehendak dalam hidup kita. Betul. Tidak beracara dalam hidup kita. Ya. Kalau kita semakin punya hubungan yang erat dengan Tuhan, punya komunikasi yang baik dengan Tuhan, kita mengerti hati Tuhan. Ya. Tuhan pun pasti mengerti kita. Ya. Gitu ya. Jadi Setuju. perbaikilah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana dengan teman-teman di rumah, Coffee lovers. dimanapun berada, coffee lovers, Ya. komunikasi kita dengan Tuhan bagaimana?
apakah kita sudah mengalami komunikasi yang baik dengan Tuhan, gitu ya, senang bertemu dengan Tuhan, berbicara, ngobrol atau merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita atau belum. Ini menjadi koreksi kita, jawaban kita diri kita masing-masing yang menentukan, yang tahu kondisi kita bagaimana itu diri kita masing-masing. Gitu ya. Yang saat ini kita mengoreksi saja, memberi masukan supaya bisa menjadi berkat buat semuanya. Amin. Thank you buat Terima kasih. yang sudah mau Oke. Nih ya, kalau konten kita ada komen, ada itu, nah ini nih orangnya. Nanti kalau yang ada nanti kalau Coffee Lovers mau komen, mau kesaksian, boleh di komen ya. Boleh tulis di situ. Komen. Share kalau terberkati, Ya. Boleh komen, boleh share. Ya. Atau mau ngasih topik atau tema buat kita. Ya, Boleh. Boleh banget. Ya. Oke. Sekarang mau kembali di episode berikutnya di Senangnya Ngobrolin Firman.